bertani organik itu memberi kesehatan dan kebaikan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'd. Nggih, kula badhe nepangaken nami kula Sumitra saking Dukuh Pelosok Kerep, Dusun Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Allah wekdal menika nanem pantun organik. Nah, intinipun kula bertani organik menika pertama kangge kebutuhan keluarga. Jadi nggih punika kesehatan keluarga. Lan kangge nggih punika termasukipun golek nafkah keluarga menika termasuk ibadah, tapi ibadah ingkang halalan thayyiban. Halal lagi baik. Nah, dan sebenarnya nggih menika bertani organik menika satunggale nggih sampun gamping wonten agami menika sampun dawuh saking Kanjeng Nabi wonten. Nggih beliau memberi kebaikan. Terus ampun ngastos inggih menika wonten ayat Gusti Allah kerusakan bumi dan laut menika mergo saking ulahe manungsa piyambak. Terus kita berusaha nggih ampun ngantos membuat kerusakan di muka bumi dengan cara kita berusaha menanam organik. Terus berusaha menanam organik itu termasuk kita itu melestarikan alam. Terus ampun dados sunahipun Gusti Allah. Terus pas dados kita menika petani organik menika memberi kehidupan. Terus boten nggih pantun nggih mawon. Nggih menika menawi kita menika nanam satunggalipun pohon. Nggih pohon punapa kemawon satu batang menika ganjaripun kathah sanget. Nggih enten manuk sing mangan nggih termasuk sedekah, enten uler mangan di sedekah. Terus kita ikhlas. Dari menika nanam pantun senajan menika dipangan tikus. Menika niati sedekah insyaallah ini badhe berkah. Terus seberapa sisanya itulah yang kita barokah kita itu. Jadi kita itu enggak perlu waduh pariku dipangan tikus entek. Jangan menika amargi napa nggih? Kalau kita bertani organik menika semua kehidupan itu adalah milik Allah. Dan kita bertani di lahannya tikus, dimakan tikus itu sudah wajar. Tapi kita juga ada usahanya. Itu kita bisa pakai apa itu bikin sarang burung hantu, pagupon. Nah, itulah ada musuh alami. Burung hantu memangsa tikus. Jadi tikus itu sudah terkendali oleh musuh alami. Itu dari segi tikus. Dari burung itu juga kalau kita ikhlas, insya Allah yang dimakan burung itu juga sedekah. Jadi kita itu dikembalikan kepada yang berkuasa. Jadi petani organik itulah nikmatnya dan hebatnya kita itu membuat pertanian organik itu yang dikatakan halalan thayyiban, baik lagi halal. Itulah di sisi baiknya kita itu bertani organik, tidak membuat kerusakan alam, tidak membunuh binatang-binatang yang tak bersalah. Itu memang bagus sekali. Kalau kita pakai racun mau membunuh satu walang sangit saja, mungkin binatang-binatang lain yang tidak berdosa ikut mati. Itulah malah kalau kita pakai racun, kita itu membuat dosa terhadap makhluk hidup. Jadi kita itu harus menyayangi sesama makhluk hidup. Apalagi makhluk hidup yang kita itu nggak tahu seberapa banyak ribuan miliaran yang ada di dalam tanah itu. Kalau kita semprot pakai pestisida, kalau penggunaan banyak itu akan meninggal. Tapi kita nggak tahu. Jadi kita berusaha jangan sampai kita itu menggunakan racun. Itulah yang bikin kita itu membunuh tetapi tidak mengetahui. Maksudnya mau membunuh satu hama, tapi efeknya bisa membunuh beberapa ribu bahkan miliaran makhluk hidup yang ada di dalam tanah ikut mati semua. Jadi kita bertani organik, insya Allah itu membuat kebaikan, membuat yaitu kita menjaga kerusakan alam dari ulah kita.
Jadi kita berusaha dari kita sendiri, mungkin dari teman-teman bisa berusaha bertani organik, insya Allah yaitu alam kita akan terjaga dan kehidupan selanjutnya untuk anak cucu kita bisa mendapatkan warisan yang baik. Jadi nggak mendapat warisan tinggal galehnya saja, tinggal bekasnya. Dulu katanya ada walang kadung zaman dahulu, tapi tinggal sampai anak cucu kita mungkin tinggal tahu sejarahnya saja. Walang kadung kaya apa bentuknya, kuwi kaya apa bentuknya di zaman dhisik kaya apa ya eneng tenan. Dan mungkin bertanya-tanya karena ulah kita itu membunuh seenaknya saja. Jadi makhluk-makhluk hidup yang seharusnya anak cucu kita itu tahu, akhirnya cuma tahu sejarahnya. Itulah kita berusaha supaya yaitu menjaga kelestarian alam itu. Jadi dari segi hasilnya itu kami gunakan untuk kebutuhan keluarga. Jadi yang sebagian atau ada sisanya itu bisa saya jual untuk teman-teman ya, supaya bisa merasakan organik. Jadi kita itu memberi kebaikan kepada orang lain, tidak kita memberi racun tapi memberi kebaikan untuk konsumsi sendiri. Jadi sebagian kami jual, sisa dari kami konsumsi, sebagian kami simpan, sebagian ya itu kalau mau konsumsi tinggal nyelep paling 1 sak, simpan di lumbung di tempat penyimpanan gabah. Jadi kalau kita mau butuh untuk ada keperluan sosial, keperluan untuk konsumsi, baru kita mau nyelep. Tapi penyelepan itu kadang itu kita itu nggak punya selepan sendiri, jadi kita itu ya kadang itu pergi ke tempat tukang seleb, kadang ada tukang seleb keliling itu aja seleb di situ. Jadi masalah kontaminasi dengan beras orang lain itu mungkin juga ada, tapi kan kemungkinan persentasenya kecil, itu ya. Dan sebagian lagi itu dari penjualan itu kan kadang kita punya kebutuhan lain-lain, jadi ya untuk keperluan keluarga, karena ya cuma barangnya sedikit, kita itu petani miskin, nggak punya sawah banyak, jadi ya keperluan untuk makan saja kadang cukup, alhamdulillah. Jadi sebagian kadang ya bisa, kalau hasilnya bagus kadang ya masih sisa bisa kita jual.